wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ayunda Saidatul Ifada. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi pendidikan Islam anak usia dini Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Gresik sejak 7 Agustus 2018. Background pendidikan saya S1 dan S2 linier, yaitu di jurusan pendidikan anak usia dini di Universitas Negeri Surabaya. Saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah pengembangan bahasa anak usia dini, yang mana sekarang berubah nama menjadi mata kuliah pengembangan bahasa dan literasi anak usia dini. Deskripsi pada mata kuliah ini yaitu terkait membahas konsep dan tahapan perkembangan bahasa anak usia 0-6 tahun menurut perspektif Barat dan Islam. Kemudian membahas terkait metode pengembangan bahasa, baik dari metode Montessori, Reggio Emilia, dan lain sebagainya, serta stimulasi keterampilan berbicara, mendengar, membaca, dan menulis. Mata kuliah ini mencakup juga terkait literasi anak usia dini, metode pengembangan bahasa, metode baca tulis Al-Quran, penilaian pengembangan bahasa, pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran, serta problematika perkembangan bahasa anak. Pembelajaran dalam perkuliahan ini menggunakan pendekatan CBL, presentasi, dan PBL, di mana PBL ini berupa perencanaan media pembelajaran yang diterapkan melalui praktek mengajar. CPMK pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis tentang perkembangan dan pengembangan bahasa dan literasi anak usia dini yang meliputi definisi, bahasa pertama dan bahasa kedua, teori perkembangan bahasa baik teori Barat maupun Islam, bentuk bahasa lisan dan tulisan, literasi anak usia dini, metode pengembangan bahasa AUD, dan baca tulis Al-Quran, media dan teknologi pembelajaran bahasa AUD, penilaian pengembangan bahasa AUD, dan problematika perkembangan bahasa anak. Dari CPMK tersebut terbagi menjadi 3 sub CPMK. Sub CPMK pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan teori tentang perkembangan bahasa dan literasi anak usia dini. Sub CPMK kedua yakni mahasiswa diharapkan mampu mendesain dan mempraktekkan kegiatan pembelajaran untuk pengembangan bahasa dan literasi anak usia dini. Sub CPMK ketiga yakni mahasiswa diharapkan mampu menciptakan media pembelajaran untuk pengembangan bahasa dan literasi anak usia dini. Materi pada mata kuliah ini diantaranya yaitu perkembangan bahasa anak usia dini dari usia 0-6 tahun, kemudian teori terkait perkembangan bahasa baik dari teori Barat maupun Islam, kemudian bentuk bahasa lisan dan tulisan, literasi anak usia dini, pengenalan berbagai metode pengembangan bahasa, metode baca tulis Al-Quran, penilaian pengembangan bahasa anak usia dini, penggunaan media dan teknologi dalam pengembangan bahasa anak usia dini, dan yang terakhir ada terkait problematika perkembangan bahasa anak. Pada mata kuliah ini juga saya mengaitkan dengan hasil penelitian saya yang berhubungan dengan mata kuliah ya, diantaranya yaitu literasi anak usia dini. Saya meneliti terkait analisis literasi digital, kemudian menganalisis buku dalam metode read aloud, kemudian penerapan metode read aloud dalam meningkatkan literasi anak gitu. Dan saya juga mengembangkan media pembelajaran, yaitu pengembangan media pembelajaran Bushibook, di mana media Bushibook ini berhubungan dengan literasi budaya anak usia dini. Semua penelitian saya dipublish di jurnal Sinta 3. Perkuliahan diselenggarakan secara 16 kali pertemuan tatap muka dengan bobot 3 SKS, pembelajaran menggunakan pendekatan student center learning, memadukan metode presentasi kelompok, case-based learning, dan project-based learning. Dalam kegiatan pembelajaran ini ada beberapa penilaian yang saya berikan, dan ini terbagi menjadi 3 sesuai dengan sub CPMK. Sub CPMK pertama bobotnya 40%, sub CPMK kedua 30%, dan sub CPMK 3 30%. Untuk sub CPMK 1, penilaiannya yaitu terkait partisipasi, presentasi, kemudian tugas individu,
dan case based learning saat kegiatan pembelajaran. Kemudian juga ada ujian tengah semester. Kemudian untuk subjek PMK 2 sama terkait partisipasi, presentasi, kemudian case based learning dan project based learning, yaitu bagaimana mahasiswa merancang kegiatan pembelajaran pengembangan bahasa anak usia dini. Dan untuk subjek PMK ketiga sama ya, terkait partisipasi, presentasi, dan PBL, di mana mahasiswa saya berikan project based learning-nya terkait merancang gitu ya, lebih tepatnya media pembelajaran untuk anak usia dini. Jadi hasilnya itu adalah sebagai nilai tugas ujian akhir semester. Untuk penilaian partisipasi yang saya nilai diantaranya organisasi, di mana bagaimana isi dari makalah mahasiswa, kemudian bagaimana gaya presentasinya, itu saya nilai. Untuk case based learning, ini indikatornya terkait pemahaman kasus, analisis kritisnya, bagaimana pemecahan masalahnya, ketepatan referensi yang dia ambil gitu ya, kemudian bagaimana komunikasi saat presentasi, dan bagaimana mereka kolaborasi jika case based learning-nya adalah kelompok begitu. Kemudian untuk UTS itu ada 7 soal analisis untuk mahasiswa. Rubriknya nanti saya berikan tiap skornya ya, tiap soal itu ada 0 sampai 100 ya nanti penilaiannya. Jadi tergantung bagaimana mahasiswa hasilnya mendalam atau tidak dari analisis tersebut dalam soal ujian tengah semester. Dan PBL ya, untuk mendesain kegiatan, di sini saya kriterianya bagaimana mahasiswa mampu berkomunikasi, penguasaan materi, kesesuaian desain kegiatan dengan pembelajaran anak, kesesuaian kegiatan pembelajaran dengan teori pengembangan bahasa, kesesuaian kegiatan pembelajaran dengan metode pembelajaran, dan kesesuaian dengan desain kegiatan pembelajaran dengan penilaian. Proses praktek pembelajarannya itu sama ya, bagaimana saya nilai ya, aspek penilaiannya bagaimana mereka menguasai materi, penerapan media yang mereka gunakan, bagaimana simulasi saat praktek, bagaimana pengelolaan kelasnya, kemudian bahasa-bahasa yang mereka gunakan saat pembelajaran, dan bagaimana mereka mengevaluasi gitu. Kemudian PBL, Project Based Learning terakhir, yaitu menciptakan media. Kriteria penilaian yang saya terapkan yaitu bagaimana mereka mempresentasikan hasil kegiatan medianya tadi ya, kemudian penguasaan materinya, dan bagaimana kesesuaian media ini dengan usia anak, kesesuaian media dengan teori perkembangan bahasa, kesesuaian media ini dengan tujuan atau tema yang mereka angkat, dan bagaimana media ini tahan dengan ketahanannya seperti apa gitu ya, mudah rusak atau bisa tahan lama. Kemudian keamanan dari media ini, apakah aman atau tidak untuk pembelajaran anak, dan yang terakhir bagaimana media ini menarik untuk anak usia dini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya bisa dilihat proses pembelajaran yang saya laksanakan untuk satu materi, yaitu literasi anak usia dini di pertemuan ke-7. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, wah semangat sekali ya hari ini. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan, kita mungkin berdoa dulu ya. Mungkin Mbak Vera bisa memulai doa untuk pagi hari ini. Baik teman-teman, sebelum perkuliahan hari ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, terima kasih Mbak Vera. Oke, baik teman-teman, untuk lebih semangat lagi ya, kita kan punya yel-yel ya. Piaut UMG, Cerdas, ceria, semangat, aye aye. Oke, luar biasa. Oke, hari ini saya akan mau review sedikit materi minggu lalu. Kira-kira masih ingat atau enggak? Materi kemarin kita bahas tentang apa, Mbak? Menulis, betul. Kemarin kita bahas tentang menulis. Jadi menulis
Itu apa, Mbak Hani? Loh, Jadi menulis itu memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada coret-coret atau abstrak, terus ada linier, terus ada random, dan yang terakhir itu menulis apa yang mereka dengar. oke ya. Jadi menulis pada anak usia dini itu memiliki beberapa tahapan ya teman-teman. Tidak serta-merta anak itu bisa langsung nulis abjad, angka gitu. Seperti hanya saat kita SD, SMP, SMA, guru tinggal, ayo anak-anak silakan ditiru tulisan Bu Guru, silakan menulis gitu ya apa yang Ibu Guru katakan. Tidak seperti itu. Jadi anak usia dini itu memiliki tahapan, di antara yang pertama yaitu mencoret. Jadi anak bermain dengan coret-coret, kemudian baru dia bisa repetitif linear, tulisannya akan sama. Kemudian yang ketiga tadi ya, random. Huruf yang dia tulis itu random. Randomnya dari apa? Dari apa yang ia ingat. Huruf apa yang dia ingat itu yang akan dia tulis. Dan yang terakhir adalah dia akan menulis sesuai apa yang dia dengar. Sampai pada akhirnya nanti dia bisa menulis sesuai dengan apa? Huruf abjad yang didengarnya begitu. Oke, baik. Untuk hari ini materinya terkait literasi anak usia dini. Gitu ya. Sebelum kita membahas tentang materi, kita bahas tentang tujuan pembelajarannya. Jadi teman-teman mempelajari materi literasi ini ada tujuannya. Yang pertama adalah nanti setelah perkuliahan teman-teman bisa menjelaskan terkait teori apa itu literasi anak, gitu ya, jenis-jenisnya apa saja begitu. Yang kedua, menguraikan urgensinya. Pentingnya apa sih literasi di anak usia dini itu, gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa menjelaskan itu. Dan yang keempat, yang tiga ya, menjelaskan peran dari beberapa pihak. Jadi anak itu tidak bisa berdiri sendiri ya untuk belajar, untuk bermain. Dia butuh bantuan orang lain, diantaranya ya orang tuanya, bu gurunya, serta di masyarakatnya juga bisa andil dalam hal itu. Dan yang keempat yaitu nanti teman-teman bisa menjelaskan prinsip dan strategi penguatan praliterasi untuk anak usia dini. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Nah, sebagai calon guru PAUD, nah kita dapat apa ya setelah pelajaran ini gitu ya? Nah, sebagai manfaat mempelajari materi literasi sebagai calon guru gitu ya. Yang pertama, nanti teman-teman bisa merancang program kegiatan literasi dengan 6 jenis ragam literasi yang nanti kita akan bahas. Jadi literasi tidak hanya sekedar menulis, membaca, tapi ada ragam-ragam yang lain begitu. Jadi nanti teman-teman akan membuat kegiatan yang bervariasi. Kemudian yang kedua adalah mampu menyesuaikan stimulasi sesuai tahapan perkembangan anak. Jadi teman-teman tidak sembarangan buat kegiatan. Nanti teman-teman tiba-tiba membuat kegiatan mendikte, kan tidak mungkin. Menjiplak kan enggak ya. Jadi nanti kita akan bahas. Dan yang terakhir, mampu merancang lingkungan dan kegiatan bermain, di mana kegiatan bermain itu bisa bermakna untuk literasi anak. Jadi kegiatan bermainnya itu bermakna, tidak hanya sekedar bermain. Jadi itu adalah beberapa manfaat kita mempelajari materi literasi anak usia dini. Nah, kalau dari segi pengertian secara harfiahnya, literasi itu berasal dari bahasa Inggris gitu ya. Literasi yang bermakna sebuah aksara gitu. Secara etimologis istilah literasi sendiri berasal dari bahasa Latin literatus ya, yang dimana artinya adalah orang yang belajar. Konsep literasi pada anak merupakan proses berkelanjutan dan dinamis. Jadi kita literasi tidak hanya sekedar memberikan dikte gitu ya, tapi kita membuat sebuah permainan, di mana permainan itu yang bisa mengembangkan literasi anak. Oke, peran literasi sendiri pada anak usia dini yang pertama membantu anak memahami orang lain dan lingkungannya. Jadi dia bisa memahami, oh di lingkungan saya seperti ini, berarti nanti saya bisa beradaptasi seperti ini begitu. Karena kita hidup kan juga di lingkungan bersama, tidak hidup secara individu. Kemudian meningkatkan kreativitas dan berpikir logis gitu ya. Kemudian meningkatkan kecerdasan secara di bidang akademik, emosional, dan spiritual. Yang keempat, melatih kemampuan dasar anak yang dibutuhkan pada jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu
membaca, menulis, dan berhitung. Jadi tetap ada, literasi tetap ada, membaca, menulis, berhitung. Tapi cakupannya lebih luas lagi. Kemudian yang kelima, menumbuhkan minat anak terhadap keaksaraan. Oke, kalau dari penelitian saya sendiri, dulu saya pernah meneliti terkait minat anak terhadap literasi gitu ya, di daerah Gresik ini, ternyata anak-anak cukup tertarik gitu ya. Mereka bersemangat terkait literasi ini, namun terkadang dari lembaga pendidikan itu belum memfasilitasi secara penuh. Nah, ini ada beberapa literasi dasar. Tadi sudah kita bahas ya, bahwa tidak hanya membaca dan menulis. Ya, meskipun itu juga masuk ya, literasi baca tulis. Ada juga literasi budaya dan keluargaan. Kalau dari Mbak Farida, literasi budaya dan keluargaan itu bentuknya seperti apa? Kalau budaya itu setahu menurut saya itu kayak kita mengenal berbagai budaya melalui media massa seperti itu. Oke, jadi kalau dari Mbak Farida, literasi budaya dan keluargaan itu mengenalkan budaya melalui berbagai macam media. Kira-kira kalau dari Gresik sendiri, budayanya apa aja? Mungkin Mbak Najwa atau? Budayanya seperti bisa memperkenalkan kayak makanan khas Gresik. Oke, itu dari budaya ya. Dari keluargaan, Mbak Alisa mungkin apa yang bisa kita berikan kepada anak terkait keluarga melalui kegiatan bermain itu? Mungkin bisa dengan mengenal nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian yang ketiga adalah literasi finansial. Mungkin Mbak Dania apa? Mungkin mengenalkan dipahami uang sejak dini. Diajarkan menabung sejak dini. Oke, jadi literasi finansial berhubungan dengan keuangan. Jadi boleh loh anak usia dini itu diajarkan terkait keuangan sejak dini. Mungkin terkadang ya, kalau di dunia nyata biasanya anak-anak itu kan suka jajan. Nah, ibunya itu ngasih jajan, nggak tega saya kasih jajan aja kan gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya boleh kok anak itu diajak untuk belajar mengontrol diri lah istilahnya ya, terkait keuangan, bahwa boleh kok adik jajan tapi jangan terlalu boros. Misal sehari ibu batasi ya 4.000 sehari, pagi 2.000, sore 2.000, boleh, itu boleh. Jadi itu untuk mengontrol dia secara emosional tuh boleh. Literasi selanjutnya adalah literasi ilmiah. Oke, Mbak Fiza gimana? Literasi ilmiah? Kalau literasi ilmiah itu kayak masih menyangkut tentang sains. Jadi kayak kemampuan anak bereksplorasi di lingkungan sekitar. Oke, bereksperimen gitu ya, yang berhubungan dengan sains, bereksplorasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah literasi numerik. Ya jelas ya teman-teman, literasi numerik berhubungan dengan angka. Bagaimana kita mengenalkan angka itu dengan bermain tanpa tekanan begitu ya, dengan bernyanyi dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini beberapa pihak yang terlibat dalam gerakan praliterasi. Jadi bukan guru saja, tapi ada orang tua, kemudian ada juga masyarakat gitu ya yang membantu dalam anak proses berkembang. Jadi saling berkesinambungan lah ya, berkolaborasi begitu. Jadi tidak hanya pendidik. Berapa sih Mbak di sekolah ya anak belajar itu, lebih banyak di rumah. Tentu peran orang tua sangat penting. Ini terakhir ya materi terkait literasi, yaitu prinsip penguatan praliterasi anak usia dini, di mana harusnya gitu ya kita membiasakan diri di rumah bersama orang tua anak untuk membaca buku. Jadi tidak serta-merta di sekolah, tapi di rumah juga. Kemudian mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anaknya. Nah, ketika kolaborasi itu sudah ada, anak itu akan tumbuhlah namanya minat untuk literasi begitu. Oke, baik. Itu materi dari saya teman-teman. Sekarang teman-teman tugasnya adalah menganalisis studi kasus gitu ya. Di sini ada studi kasus terkait TK Cendekia Ceria. Nah, itu nanti teman-teman baca studi kasusnya, teman-teman analisis kira-kira literasi apa saja yang ada dalam TK tersebut dan apa yang belum. Nanti teman-teman kasih solusi gitu ya. Terus solusi itu bisa diaplikasikan dengan kegiatan bermain apa. Nanti kelompoknya bagian sini, yang depan dan belakang. Saya bagi dua kelompok ya, yang sini dan yang belakang. Oke, silakan dimulai diskusinya.
Yang di sini, yang di sekolahnya? Cuma dua yang Jadi dampaknya dibaca. Oke, dilanjut ya. Ini kan katanya dari luar Oke, baik teman-teman, sudah selesai ya. Mungkin bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Ini sudah saya terima ya di Jidok untuk kelompok 1 dan kelompok 2 dari hasil diskusinya. Silahkan pertanyaan bisa maju. Mbak Najwa dan Mbak Hani. Ya, silahkan. Dimulai ya Ibu ya? Iya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja ya teman-teman. Oke. Untuk yang pertama bisa Hani untuk menyampaikan. Oke, yang pertama yaitu analisis kesenjangan literasi. Di sini di studi kasusnya itu ada 2 literasi yang sudah tersentuh, yaitu literasi baca tulis, di mana buktinya itu ada di lembar kerja huruf, dikte kata sederhana, hanya drill tanpa sudut baca atau buku cerita. Dan yang kedua ada literasi numerasi. Nah, buktinya itu drill perkalian dan pengolahan, di mana sebatas hitungan mekanis, bukan penerapan konseptual. Sedangkan untuk yang tidak tersentuh pada studi kasus ini ada 4, yaitu literasi sains, literasi digital, finansial, dan juga literasi budaya kewarganegaraan. Jadi kesimpulannya itu dari 6 literasi dasar itu hanya 2 yang tersentuh. Nah, itu pun dengan pendekatan drill atau hafalan, bukan pendekatan bermain bermakna. Oke, jadi 2 yang tersentuh dan itu bentuknya drill ya, kan bermain. Oke, dampaknya apa Mbak? Nah, ini analisis dampaknya itu pendekatannya itu hanya berfokus pada kalistumnya. Nah, yang memaknai literasi itu bukan hanya sekedar keaksaraan, melainkan kecakapan membaca, menulis, berhitung, serta mengakses dan menggunakan informasi dalam konteks kehidupan nyata. Oke, rancangan kegiatannya ini punyamu? Untuk rancangan kegiatan solusi yang kami baca di studi kasus tersebut, untuk keempat literasi yang belum tersentuh, atau tadi kan ada 6 literasi dan ada 2 yang tersentuh, tetapi di sini ada 4 yang belum tersentuh, yaitu yang pertama ada literasi sains, yaitu kita bisa memberikan pembelajaran atau materi tentang mencampur warna ajaib. Tujuannya itu untuk mengenalkan konsep sebab akibat dan observasi sains sederhana. Bisa kita lakukan di kelompok usia 4-5 tahun. Oke, yang kedua? Langsung yang selanjutnya ada literasi digital. Mungkin kita bisa memberikan tontonan atau nonton bareng dan bercerita. Tujuan untuk literasi digital ini melatih pemahaman konten digital secara kritis dan bijak, atau bukan sekedar menonton pasif. Terus selanjutnya ada literasi finansial. Kita bisa mengajak anak-anak untuk melakukan pembelajaran market day mini. Tujuannya untuk mengenalkan konsep jual beli dan nilai uang sederhana. Selanjutnya ada literasi budaya dan kewarganegaraan. Kita bisa memperkenalkan anak, yaitu tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran keberagaman budaya dan nilai kebangsaan. Kita bisa lakukan di kelompok usia 4-6 tahun. Selanjutnya sudah kan ada 6 tadi. Ya, sudah, tapi berupa drill. Iya. Oke, baik. Jadi itu presentasi dari kelompok 1 ya. Tadi sudah dijelaskan terkait bagaimana literasi di TK itu tadi. Iya. Ternyata 2 yang sudah ada, tapi ternyata tidak sesuai gitu ya, sesuai gitu ya diskusinya tadi. Kemudian ini rekomendasi atau solusi dari kelompok 1 terkait literasi yang belum tersentuh dengan menggunakan kegiatan bermain. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan. Sekian dari kami penyampaian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lihat
secara pemahaman teman-teman sudah memahami dari materi itu. Terlihat dari apa? Terlihat dari diskusi teman-teman bahwa ternyata TK yang menggunakan kegiatan hanya sekedar mendikte, menulis gitu ya, itu ternyata tidak memunculkan atau perkembangan anak itu tidak selalu maksimal gitu, malah menekan anak karena memang belum usianya. Nanti ada usianya sendiri untuk menulis, mendikte itu pasti ada. Kemudian tadi juga dilihat juga dari studi kasusnya, teman-teman memahami oh ternyata literasi yang diterapkan dari 6 dasar literasi itu hanya ada 2 yang sangat menonjol gitu ya, dan itu pun bukan bermain begitu. Yang 4 lainnya belum terfasilitasi dengan baik. Nah, dari diskusi tadi, dari presentasi teman-teman, saya rasa teman-teman sudah paham ya terkait materi hari ini. Oke, baik teman-teman, sebelum saya akhiri program hari ini, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, oke, silahkan Mbak Dania. Strategi apa yang dapat diterapkan jika menghadapi hambatan berupa orang tua yang memiliki tingkat literasi rendah atau keterbatasan waktu untuk mendampingi anak? Oke, jadi pertanyaan terkait bagaimana jika kondisi anak di rumah gitu ya, orang tuanya punya tingkat literasi yang rendah gitu ya, atau juga mungkin bukan tingkat literasinya rendah tapi waktunya gitu ya, orang tuanya bekerja sehingga dia di rumah sama mbahnya mungkin neneknya. Oke. Salah satu cara gitu Mbak ya, kalau kita sebagai pendidik atau lembaga pendidikan, diantaranya memberikan kegiatan semacam seminar. Itu bisa juga diberikan. Jadi yang rendah tadi ya begitu. Mungkin yang rendah ini dalam artian belum paham begitu ya, bukan berarti dia tidak tahu gitu ya, tapi belum memahami saja. Literasi itu apa, terus bagaimana memahami bahwa anak ini tidak harus selalu ditekan baca tulis begitu, tapi apa, perlu adanya kegiatan-kegiatan yang menarik begitu. Salah satunya diadakan seminar kalau kita lembaga pendidikan. Contohnya saya pernah diundang untuk seminar ya, seminar parenting yang diundang orang-orang tua itu, dimana saya menjelaskan pentingnya apa itu literasi, praliterasi buat anak itu seperti apa, itu saya jelaskan. Contoh kegiatan praliterasi di rumah itu bagaimana begitu. Jadi tidak melulu berhubungan dengan pensil, kertas gitu. Jadi lembaga pendidikan itu bisa mengupayakan ya, diantaranya mengadakan kegiatan seminar parenting, dan itu bisa berkelanjutan gitu ya Mbak Dania ya. Gimana? Insya Allah cukup. Ya oke, baik, terima kasih. Karena waktunya sudah habis ya, mungkin bisa kita akhiri ya. Mbak Vera ya bisa nutup untuk perkuliahan hari ini. Alhamdulillah teman-teman, mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan membaca kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik, terima kasih Mbak Vera. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar semangat kita akhiri dengan Piaut UMG. Cerdas!